Jadi ini untuk anak-anak yang mau masuk kuliah, saya akan memberikan materi kepada kalian. Biar kalian ini lolos UTBK atau lolos masuk ke kuliah ini peluangnya besar. Faktor penyebab kegagalan UTBK. Nah ini, yang pertama adalah manajemen waktu yang kurang baik. Yang pertama adalah skala prioritas. Ngomong-ngomong prioritas, kalian tahu yang namanya prioritas nggak? Tahu? Ada yang nggak tahu prioritas apa? Kalau tahu prioritas artinya apa dong? Penting. Oh, sama lagi. Utama. Oke. Nah, dari apa namanya kalian mau masuk UTBK ini kalian harus memperbaiki skala prioritasnya. Kalian harus memiliki keutamaan yang harus dicapai untuk belajar sebelum UTBK. Jadi sebelum UTBK kalian harus banyak-banyak belajar. Nah, itu kalian harus mempunyai skala prioritas yang diprioritaskan itu apa? Misalkan seperti saya dulu, saya mau masuk pelajaran prodi pendidikan bahasa Indonesia. Otomatis yang saya prioritaskan itu apa? Apa? Bahasa Indonesia. Nah, itu jadi otomatis tuh belajar yang saya itu lebih banyak ke pelajaran bahasa Indonesia daripada yang lainnya gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan matematika atau apa ya? Ini PS ya? Kalau saya dulu ada IPA, ada biologi, ada fisika, kimia, itu saya kesampingkan dulu, yang saya utamakan yang bahasa Indonesia. Jadi saya punya target yang harus saya capai karena saya punya skala prioritas. Lanjut Kak. Nah ini terlalu berat di SNMPTN. Coba dibaca Mas. Dibaca. Jangan berharap pada hal yang tidak pasti karena kalau tidak tercapai minimal akan sakit hati. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi teman-teman semua, kalau misalkan kalian punya keinginan atau harapan itu ya boleh digantungkan setinggi mungkin, tapi harus tahu batasannya, harus tahu apa ya, harus ada diri gitu, kita kemampuannya sampai mana. Jadi kalau misalkan kalian sebelum UTBK nih kan pasti ada SNMPTN, tahu kan bedanya SBM sama SNM? Tahu? Kalau yang belum tahu bisa cari ya. Jadi kalau SNM ini nggak pakai ujian, kalau SBM itu pakai ujian. Sekarang beda kan, namanya udah beda, udah nggak SBM lagi. Nah, kalau kalian masuk dalam daftar anak-anak yang mengikuti SNMPTN, saya berpesan kepada kalian, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan terlalu berharap kalau SNMPTN kalian itu keterima gitu. Jadi walaupun udah mengikuti jalur SNMPTN, tetaplah belajar untuk sebelum mengikuti UTBK SBMPTN seperti itu. Jadi jangan terlalu, wah aku udah masuk SNMPTN nih, nggak usah belajar lagi lah, pasti masuk gitu. Jangan berpikiran seperti itu ya. Kalau teman saya tuh dulu ada yang pernah udah ikut SNMPTN tapi dia tetap mempersiapkan untuk SBMPTN. Dia udah beli buku banyak banget, buku The King atau segala macamnya yang berbau UTBK. Lah kok tiba-tiba dia keterima di SNMPTN. Itu juga hoki ya sebenarnya. SNMPTN hoki ya. Lanjut ya. Nah, salah pilih jurusan. Tadi yang mau kuliah siapa juga angkat tangan dong? Terus? Mau kuliah di mana? Ya? Tidak juga. Jurusan apa? Oke, bahasa Inggris. Nah, jurusannya ini harus dipertimbangkan ya. Nanti di materi berikutnya saya nanti akan menjelaskan tentang pemilihan jurusan. Jadi jurusan ini sangat menentukan peluang kerja setelah kalian kuliah. Kalau tidak sendiri, kalau enggak di segala perkuliahan yang ada di Indonesia, segala universitas mau baik negeri maupun swasta, pesan saya carilah akreditasi yang udah unggul, ya minimal B lah pokoknya, jangan sampai C. Kalau misalkan C, silakan pilih jurusan lain gitu. Daripada nanti kan pas kalian selesai kuliah tapi peluang kerja kalian sedikit gitu, karena kuliahnya ini sangat menentukan keberhasilan kalian ketika mendapatkan kerja. Nah, ini yang pertama mengikuti teman. Kalau misalkan teman kalian memilih jurusan A, ya kalian nggak usah ikut-ikut. Kalau misalkan kalian beda passion sama dia gitu. Takutnya nanti kalau misalkan pas pengumuman kok kalian sama kayak dia menerima kalian enggak, kan kalian sendiri yang pergi. Yang kedua ini adalah saat pencet pilihan jurusan. Ini yang sering banget ditemui oleh teman-teman saya ya. Jadi kami ini bertiga ini tiga-tiganya lolos jalur UTBK semua gitu. Makanya di sini saya dan teman-teman bisa memberikan tips kepada kalian biar lolos UTBK. Jadi hati-hati besok kalau misalkan pas
mau pemilihan jurusan, jangan sampai itu jurusan kalian kepencet bawahnya atau atasnya gara-gara kalian nggak fokus. Soalnya itu sangat berpengaruh. Lanjut. Nah ini kurang latihan soal. Seperti tadi yang sudah Kak Imelda sampaikan, jangan menyukai mapel tertentu saja. Misalkan kalian pengen masuk bahasa Indonesia, tapi kalian juga suka matematika gitu. Jadi harus diimbangi. Kalau misalkan pengen masuk bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesianya yang lebih diutamakan daripada matematikanya, walaupun kalian suka pelajaran matematika. Terus yang kedua adalah kurang update soal UTBK tahun sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan Kak Imelda tadi, kalau misalkan soal UTBK tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ada lagi di tahun berikutnya. Walaupun biasanya sistemnya itu udah beda, tapi kemungkinan besar itu soalnya sama. Ikuti tryout gratis di Instagram itu banyak sekali. Jadi nggak usah pengen yang kayak Hamify Premium lah atau Zenius, nggak usah. Kalian tinggal cari informasi di Instagram tentang tryout UTBK gratis, pasti ada. Ini nih paling penting adalah jalur langit. Jadi kalau misalkan kalian beruntung ya, ini pakai jalur langit ini bisa langsung tembus. Tapi ya dibaca lagi juga, usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah sia-sia atau omong kosong. Jadi kalau misalkan coba pikirkan, kalian udah berdoa banget, maksudnya kayak tiap hari meminta sama Tuhan, ya Allah, aku pengen lolos UTBK, tapi nggak pernah belajar. Terus tiba-tiba kalian berangan akan ada keajaiban yang tiba-tiba turun dari langit. Wah, kalian langsung lolos. Itu kan sangat kemungkinan bisa, tapi peluangnya kan sangat kecil kan. Nah, sama juga seperti adanya usaha, kalian berusaha belajar mati-matian dari subuh sampai subuh lagi misalkan belajar, tapi kalian nggak berdoa, itu sama aja. Ya, oke. Nanti untuk sesi tanya jawab berada di sesi akhir ya. Jadi kalian silahkan bertanya. Ya, dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.